Dikasih project buat ngedesain 3D-nya apartemen gitu. 3D apartemen. Di itu Peak 2 Tokyo Riverside. Oh. Karena tema desainnya Japandi juga, jadi nggak terlalu banyak permintaan klien yang ribet gitu Kak. Tapi paling yang bikin aku kaget timeline deadline ini pengerjaannya yang benar-benar cepat banget kayak dikejar gitu. Kemarin tuh udah ngebuat 3D di kantor, office sih. Gambar kerja rumah tinggal di mana? Daerah mana? Di Alam Sutra. Oh, di Alam Sutra. Iya. Oke, rumah tinggal Alam Sutra, dan sekarang lagi ngegarap office. Office di Sudirman. Sudirman. Iya. Ini kan jarang banget nih ya momentum begini nih, gitu kan. Kalian lagi magang, pas banget kita lagi waktu-waktunya mendekati ke acara event yang bisa dibilang event besar kita. Sama para mahasiswa. Nah, kalau yang gue masih enak gitu kan. Kalau yang di sini kan udah event sama tim, jadi kayak ya udah saya profesional. Iya, profesional. Mau gue harus nahan ada. Iya, saya jadi tahu teman-teman vendor. Iya, jadi karena kayak kita kan nggak tahu produk-produk, nggak terlalu banyak gitu loh produk-produk. Terus ada kesempatan untuk, kan di sana juga ada mini exhibition ya. Iya, betul. Untuk vendor. Jadi kayak ya udah kita kena. Aku juga kayak mungkin mirip kayak Salsa, jadi kayak belajar buat lebih ngerti satu sama lain. Iya, terus gimana sih kerja sama tim di lapangan yang benernya tuh yang profesional tuh kayak gimana. Aku belajar banyak di situnya sih Kak. Ingin coba nih, kalian ada pertanyaan nggak nih tentang seputar apa tentang Arterum? Apakah kalian ada terkesan apa di Arterum, atau pingin tahu apa yang mengganjal di hati kalian tentang Arterum? Dan yang kalian kan selama ini cuma ibaratnya magang, duduk di depan komputer gitu kan. Terus balik ke project, balik lagi ke kantor depan komputer lagi. Ternyata kan di Arterum ini ada ini loh, ada kreatif loh, ada ini loh gitu. Ada nggak sih yang mengganjal gitu? Boleh siapa duluan? Sasa? Dari aku ya. Mungkin ini Kak, mau nanya sejarah Arterum sendiri gitu loh. Karena kan kita kan kenal itu kan ya udah kita masuk magang itu tanpa ada perkenalan, ini Arterum itu apa sih gitu loh. Karena sebagai informasi juga buat teman-teman sih ya. Boleh. Jadi kita kan juga mungkin nggak banyak semua orang tahu ya, karena kita kan mungkin setahun 2 tahun ini baru aktif di media sosial ya. Jadi kita mungkin belum banyak yang kenal, dan ini mungkin diulangi lagi juga nggak masalah sih gitu kan. Untuk konten dari Salsa juga pertanyaannya. Jadi kita mungkin dipersingkat aja kali ya, nggak ini ya. Jadi si Arterum ini sebenarnya sudah berdiri dari tahun 2009. Jadi 2009 itu sudah berdiri dengan nama Art Room gitu. Jadi dulu kita punya nama yang lain, punya nama lain gitu ya, bukan Arterum gitu. Terus kita merebranding menjadi Arterum di tahun 2022. Sekarang tahun 2023. Jadi kita setahun yang lalu lah ya. Jadi kita merebranding itu. Nah, yang tadi mungkin nyambung tuh, kita membuat acara anniversary ya, bisa dibilang anniversary kita yang dibalut dengan event-event gitu ya. Ada seminarnya, ada exhibitionnya kecil-kecilan gitu ya. Nah itu dibuka pada tahun 2022 gitu. Nah itu kita kebetulan merenovasi office kita, dan kita membuat show unit baru di tahun itu 2022, dan akhirnya kita open house lah, bisa dibilang seperti grand opening ibaratnya lah ya, grand opening. Nah mungkin tahun itu pas kita baru ketemu Salsa juga, ya, kita pernah kenal tuh, Salsa ikut acara itu ya, sebagai peserta dulu ya, peserta di talk show gitu ya. Jadi acara itu kita jalanin, terus akhirnya kita mencoba dengan nama baru juga, dengan nama Arterum gitu ya. Di tahun 2022 itu show unit kita buka, terus kita mulai dengan nama baru, dengan lembaran baru, dan akhirnya kita membuat event yang kedua di tahun selanjutnya, di tahun 2023, yang waktu itu kita jalanin di Pantai Indah Kapuk. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan kita sendiri sebenarnya backgroundnya itu di desain interior gitu kan, desain interior. Jadi project yang mayoritas itu ada di desain interior, tapi kita juga berani pegang
untuk proyek-proyek selain interior. Contohnya misalkan kayak pekerjaan sipil, fasad kita pernah kerjain juga. Dulu fasad kita pernah kerjain di proyek-proyek pemerintahan juga. Gitu. Waktu itu kita pernah kerjain di Sentul. Nah, Sentul kan tahu sendiri kan medannya kan. Iya. Nah, itu kita pernah ngerjain juga. Tapi nih ya buat teman-teman juga yang mungkin yang belum tahu, karena kita backgroundnya interior, jadi kita juga tetap nggak sembarangan. Kita pakai profesional juga. Kita menggait sahabat kita juga, teman Arterum untuk bekerja sama sebagai tekniknya gitu, orang tekniknya sipilnya. Itu kita bikin fasad dulu. Itu di fasad kan butuh struktur lah ya, yang nggak main-main. Akhirnya kita butuh pendamping juga yang bersertifikat tentunya gitu ya. Itu kita ngerjain fasad juga. Terus kita pernah ngerjain renovasi rumah tinggal ya dengan sipil lagi ya berarti ya. Terus arsitektur juga pernah. Terus kita pernah sampai ke landscape. Landscape itu kayak kita pernah ngerjain kolam renang plus dengan landscape-nya. Jadi ada taman-tamannya gitu ya kita. Dan yang di Sentul itu juga sama. Jadi kita karena kawasan namanya pemerintahan gitu ya, mungkin dari gate-nya, dari gerbang utama sampai ke gedung utama yang kita bikin fasad itu butuh renovasi tuh. Jadi kita butuh ada renovasi landscape-nya, kita tamannya dengan kontur tanahnya kita mainkan, kita rapikan kembali. Itu kita juga bisa, dan itu balik lagi kita kerjasama dengan teman kita juga, sahabat kita juga, landscape yang bersertifikat tentunya. Jadi kita nggak main-main lah gitu, kalau dipertanggungjawabin kita juga berani gitu loh. Jadi buat teman-teman mungkin yang belum tahu, kita berdiri dari 2009 itu panjang ceritanya dan banyak pengalaman yang sudah kita kerjakan. Jadi udah nggak usah diraguin lagi deh, insya Allah udah nggak usah diraguin lagi, karena kita juga berani karena kita ketat dalam ibaratnya pengerjaannya, dalam produksinya, dalam pengerjaannya. Jadi kita benar-benar utamain safety-nya gitu. Pernah ngerjain juga office seperti MNC TV gitu ya. Terus kita pernah Bank DBS, kalau yang tahu mungkin Bank DBS. Terus juga banyak lah gitu beberapa. Mungkin kalau ada teman-teman yang pingin tahu juga, kita juga punya website. Mungkin bisa dilihat di situ, website kita ada di Arterum, www.arterum.id, dan Instagram kita ada juga di arterum.id juga. Kita juga punya Instagram khusus project. Jadi kalau ada project-project yang lagi berjalan, ongoing, mungkin bisa dilihat di story-nya. Itu juga ada projectnya. Itu lebih ke project yang update berarti ya. Untuk yang kalau mau lihat project-project update bisa dilihat di Instagram kita, itu di Instagram arterum.project. Tuh, jadi informasi seputar Arterum bisa kita lihat di situ, dan kalian juga bisa bertanya-tanya seputar itu juga di komen situ. Kita juga punya YouTube kan, mungkin nanti setelah ini tayang kalian juga boleh komen kalau ada pertanyaan seputar project gitu. Itu Salsa Fatia. Jadi kurang lebih kita dari 2009 dan kita mungkin Salsa di tahun dimana Arterum sudah mempunyai nama dan settle tuh, udah bergerak di bidang lebih ke desain and build yang bergerak di bidang interior gitu. Itu kurang lebih. Ada lagi mungkin pertanyaan dari siapa? Berarti Fatia nih sekarang nih, Karama tanya. Karama tanya. Ada nggak pertanyaan buat Karama buat Arterum khususnya? Paling ini sih Kak, kan yang aku lihat dari kemarin tuh Arterum tuh sering banget ngelibatin mahasiswa. Nah, aku boleh tahu nggak kenapa Arterum tuh sering banget ngelibatin mahasiswa? Karena kan biasanya kayaknya yang aku lihat kantor lain tuh jarang banget. Paling gitu. sama vendor Iya, gitu ya. Iya sih. Sebenarnya setuju nih. Jadi kita Karama pun berpikir dulu juga pertama masuk Arterum kan ya hanya menjalin project. Setelah rebranding kita mulai nih melebarkan sayap lah ya ibaratnya gitu kan. Punya lebih ke owner kita sih. Sebenarnya Bu Yeni Rares ini ya. Jadi Bu Yeni Rares ini punya visi misi yang mulia lah ibaratnya gitu. Jadi dari yang kita tadinya itu aja hanya bergerak main di project saja gitu-gitu. Sekarang kita punya visi misi yang mulia, dan kita pun sepakat sebagai tim Arterum untuk mengepakkan sayap lagi. Kita mulai coba deh yuk kita main di bidang
khususnya lebih ke apa ya, kalau bisa dibilang ke edukasi kali ya, karena kan sama mahasiswa ya. Jadi mahasiswa kita tuh di tahun lalu itu kita ibaratnya main ke kampus-kampus gitu, kita memperkenalkan diri dulu nih tahun lalu gitu kan, kita main ke kampus-kampus yang mungkin daerah Jabodetabek ya, karena kan yang Art Room ini ada di Alam Sutra, jadi main di daerah Jabodetabek. Dulu kita main ke Trisakti karena mungkin prinsipal desain kita juga dari Trisakti, terus Mercu Buana karena senior di sini juga rata-rata Mercu Buana gitu kan, terus ada Untar, ada UPH gitu ya, ada UI juga gitu. Jadi kita pertama itu kita perkenalkan diri dulu. Setelah memperkenalkan diri itu kita mencoba untuk menggandeng teman-teman mahasiswa, karena kita punya prinsip, kalian ini mahasiswa ini kalian adalah kunci di masa depan para desainer. Jadi toh kita juga berharap kalian nanti di masa tuanya nanti kalian juga bisa ingat sama kita. Mungkin kalian ya tadi balik lagi, mudah-mudahan punya project sendiri, punya perusahaan sendiri, dan mungkin atau berkarir di perusahaan lain, kalian punya event atau punya kegiatan yang dengan mirip dengan Art Room, mungkin bisa juga kolaborasi dengan kita. Tujuannya sih lebih ke situ aja sih, lebih ke kalian butuh informasi yang kita mewadahinya. Jadi kita mewadahi teman-teman mahasiswa untuk kalian juga bisa bertukar pikiran dengan mahasiswa lainnya, dan tanpa kecualinya juga kalian juga bisa mempelajari apapun tentang dunia interior di Art Room itu sendiri gitu. Jadi ya tugas kita merealisasikan itu supaya kalian juga nggak apa ya compang camping ya ibaratnya ya. Jadi kalian jalan juga kita nggak lepas gitu aja kan, karena kan kayak kemarin event kalian juga masih ada tempat untuk bertanya gitu kan, kayak magang juga ada tempat untuk bertanya. Jadi kan karena banyak juga kan mungkin teman-teman karena ini juga sebenarnya masukan dari teman-teman di Arte gitu, karena kan desainer-desainer di sini juga kan pernah kuliah juga. Mereka dulu punya pesan, kita kayak ada acara kayak susah mau kemana, dulu juga media sosial masih susah gitu kan, nggak banyak event yang di-share gitu kan. Makanya jadi kita lebih ke mewadahi, kita yang nyamperin, kalau kalian ada event boleh share ke kita juga, kita bantu share juga. Terus kita ada event, kalian juga boleh ikut di event kita, jadi begitu loh. Jadi kita tukar pikiran lah, tukar event, tukar pikiran gitu. Dan kita juga balik lagi, tadi kita bersama Kaprodi dan interior ini untuk yang di luar kampus ada juga yang menaungi kan, mungkin kalian juga sering dengar lah ya, di sini kita bersama HDI juga. HDI itu kan Himpunan Desain Interior Indonesia. Jadi kita juga kebetulan prinsipal desain kita juga aktif di organisasinya juga di HDI gitu kan. Dan kita biasanya kalau buat event suka balik lagi tuh tuker-tukeran juga. Kadang kita ikut eventnya HDI juga ikut event kita gitu kan. Kita juga pernah podcast dengan ketua HDI dulu Jakarta gitu ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa lihat di channel kita ada podcast kita dengan Ibu Yeni Rares dan Ibu Ranu Skarpia itu sih Fatia. Jadi kita pengen menggandeng mahasiswa desainer muda Indonesia lah gitu. Oke, mungkin itu terjawab ya. Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi kalau ada yang bertanya-tanya mungkin ke situ ya, ke arah kita. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan dari Salsa? Ini Kak, aku mau nanya. Tadi kan Kakak sempat bilang ya kalau misalkan untuk produksinya ya. Nah, aku mau nanya untuk Arte sendiri, tempat produksinya itu bagaimana, atau misalkan ada tempat di mana gitu? Ya, jadi Arte Room itu alhamdulillahnya kita punya workshop sendiri. Nah, workshopnya sendiri itu ada di Gunung Sindur. Gunung Sindur tuh masuknya mana? Bogor, jatuhnya sih Bogor jauh ya, gitu ya. Tapi masih perbatasan lah ya, perbatasan sama Tangsel gitu, masih Tangerang. Jadi kita produksi di sana, dan yang kita syukurin ya karena itu udah workshop kita sendiri gitu kan. Jadi kita udah enak di sana, produksi sendiri, finishing juga kita di sana. Karena kan kita biasa juga finishing kan ada juga yang semprot gitu kan, nggak yang pakai duko gitu ya, nggak melulu tempel-tempel HPL gitu-gitu ya. Jadi kita ada produksi sendiri, dan kita juga ada mesin-mesinnya di sana, itu mesin-mesin besarnya gitu. Jadi kita kalau kita ada project biasa kita fabrikasi di sana. Setelah fabrikasi dan di sana pun juga kita ada
ibaratnya ada apa ya? Jadi kita tuh punya kantor di sana. Ada kantor juga, kantor kecilnya di mana kalau ada gambar dari kantor bisa dikirim ke kantor di workshop. Benar, dari kantor workshop gambar turun dan dijelasin oleh tim kantor workshop ke pihak produksi. Oh, berarti ada timnya sendiri ya di Betul, sana. ada tim lagi, dan di tim workshop itu benar ada timnya lagi. Di situ ada kepala produksinya, ada kepala operasionalnya, terus juga kayak QC lah ya, quality controlnya. Jadi kalau barang-barang misalkan sudah jadi, sudah bisa siap kirim, itu tetap harus dicek dulu gitu ya. Mungkin ada finishnya, tapi biasanya kan suka ada faktor-faktor lain nih, misalkan dalam proses perjalanan atau pas di lokasi tempat yang sempit gitu ya. Kadang itu juga ada suka lecet atau apa, itu juga kita siap langsung ngatasin gitu. Tim finishing kita langsung ready di lokasi. Jadi kita selalu antisipasi apapun yang terjadi gitu loh. Gitu. Jadi ya kita punya tim juga khusus di bagian workshopnya. Ada ya itulah ya, tadi ada kepalanya, ada workshopnya, ada produksinya, ada juga adminnya gitu sih Salsa. Oke. Tuh. Udah sih Kak, cukup ya dari itu saya. aja ya. Ada lagi mungkin, ayo dong semangat nih. Pertanyaan lagi. Mau nanya lagi sih Boleh, Kak. boleh. Kan kalau Arta tuh kemarin kan aku udah ikut beberapa eventnya. Terus boleh tahu nggak sih Arta tuh ada event apa aja rencananya ke depannya, atau pernah ngejalanin ada event apa Berarti aja? selain event yang kemarin ya? Selain event yang kemarin. Yang annual berarti ya. Iya. Kita tuh punya biasanya sih ya, mungkin puncaknya itu ya annual event kemarin gitu ya, karena ya tadi balik lagi dibalut sebenarnya anniversary kita gitu, cuma dibalut annual event yang kita bikin exhibition kecil-kecilan gitu ya. Sebenarnya biasanya kita kayak ada event-event ya, kayak kemarin contohnya ya kecil-kecilannya kayak ada 17-an, itu lebih ke internal kita mungkin ya. Jadi internal kita juga ada 17-an, kita bikin kegiatan perlombaan kecil-kecilan dan itu ada hadiahnya gitu ya. Terus juga biasanya kita ada kayak kuis di Instagram gitu ya, itu jatuhnya masuknya event nggak sih? Event lah ya. Jadi kita kayak ada kuis kecil-kecilan juga, kadang ada sketsa juga, kadang ada kayak kemarin contohnya pas lagi lebaran itu juga kita ngadain lomba fotografi lah ya, fotografi mihrab yang ada di kota-kota kalian lah. Kan kadang orang lebaran nih kan banyak yang mudik ya, kalau orang Indonesia kan punya adat istiadatnya begitu tuh, mudik mungkin punya ciri khas mihrab sendiri gitu kan. Jadi kita ngadain itu gitu kan, dan itu juga ada hadiahnya gitu, kita adain hadiahnya juga. Terus ada juga biasanya kayak apa ya, dibilang party juga nggak party gitu, karena kita kan kayak Halloween ini kita mungkin sebentar lagi ya, atau mungkin nggak tahu ya, setelah ini tayang mungkin udah Halloween juga kali ya. Setelah ini tayang Halloween, jadi kita ada acara Halloween biasanya. Halloweennya juga kita bukan yang gimana ya, tanda kutip ya, maksudnya mungkin karena eventnya kebetulan Halloween, kita mencoba untuk cocokologi lah ya. Jadi kita tuh sebenarnya balik lagi sama mahasiswa juga gitu, cuma di situ gimana caranya kita tetap masukin unsur edukasinya gitu. Contohnya misalkan kita Halloween itu kan identik sama kalau konsep interiornya identik sama kayak gotik gitu kan. Mungkin kita bisa terapin desain interior apa yang berhubungan sama gotik gitu. Jadi kan dapet tuh Halloweennya, tetap kita masukin unsur edukasinya gitu. Nah biasanya kita adain di deket-deket itu Halloweennya, terus kita adain lomba kecil-kecilan, party kecil-kecilan lah gitu. Kita makan-makan kue gitu, biskuit segala macam yang konsepnya berbalut sama Halloween. Jadi itu Halloween. Terus juga kadang kita juga ada event untuk biasanya kayak promo juga nih. Kayak biasanya kita juga ada promo di akhir tahun, Natal dan akhir tahun biasanya gitu. Jadi ada promo-promo desain interiornya, ada promo juga dari produk-produk yang kerja sama Arte. Contohnya Lexa Home, itu juga sister company-nya Arte. Jadi juga kadang banyak diskon di akhir tahun itu. Dan itu biasanya ada event juga ya, mungkin kalau yang mungkin sebentar lagi di akhir tahun 2023 ini juga ada event itu. Mungkin kalian juga bisa join, datang ke kantor kita, ke office kita, ke show unit kita juga. Mungkin itu juga ada promo-promonya. Mungkin kurang lebih itu sih ya, paling acara-acaranya kayak merayakan
hari-hari besar aja sih, hari-hari besar di kalender. Jadi kalau kayak Lebaran kemarin kita rayain, ada hari raya Natal kemarin juga kita rayain gitu kan. Ada 17-an Indonesia juga kita rayain. Jadi seputar event-event kecil aja. Jadi buat teman-teman juga mungkin yang sudah nge-follow juga di Instagram kita, ikut juga kadang kita juga masukin event-event kecil tadi, kuis-kuis mungkin dari pertanyaan dari story-nya, story Instagram gitu kan. Sketsa-sketsa bareng gitu, ataupun kadang kita juga suka podcast gitu kan. Kata podcast kayak gini nih, kita kadang bisa ikut sama teman-teman juga nih, teman-teman mahasiswa lain, mungkin ada kegiatan yang bisa kita masukin topik gitu kan. Jadi kurang lebih begitu deh gitu. Jadi kalau misalkan ada teman-teman juga mau ikut kuis silahkan gitu kan. Itu juga terbuka untuk umum ya. Biasanya bisa umum, bisa desain interior gitu. Balik lagi ya, kita kan juga bidang interior ya, masa kita kemana-mana gitu kan. Tapi kita memprioritaskan desain interiornya gitu. Salsa dan ya ada lagi mungkin. Dari aku cukup sih kak. Cukup ya. Cukup untuk penjelasannya. Jadi sudah terjawab ya. Jadi sudah nggak ada yang mengganjal nih dari Salsa dan Fatia. Apa itu arte dan gimana arte, bergeraknya seperti apa gitu. Aman ya? Aman lagi ya. Terima kasih nih. Semoga balik lagi ya Salsa Fatia. Semoga semua yang ada di Arte Room bisa diserap dengan baik. Yang kuliahnya dan magangnya lancar-lancar, sukses, dapat yang terbaik. Dan kita sih hanya berharap kalian tetap menjadi yang terbaik dan tidak lupa sama kita gitu kan. Jadi kita bisa terus bersilaturahmi gitu ya. Mungkin segitu aja ya dari kita. Balik lagi kita terima kasih kepada Trisakti dan Mercu Buana. Salam juga buat Ibu Caca dan Pak Lelo ya sebagai kaprodinya di Trisakti dan Mercu Buana. Kita ucapkan terima kasih sudah mensupport kita juga setiap acara, setiap kegiatan gitu ya. Dan sekarang mereka bisa hadir di sini juga berkat mereka dengan Bapak dan Ibu Kaprodi. Kita bisa bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa ini gitu. Makasih sekali lagi teman-teman juga yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di-share juga videonya, juga di-subscribe supaya bisa mengikuti detail-detail tentang desain interior yang ada di Art Room dan ada di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman. Segitu aja dari kami. Mohon maaf jika ada salah juga dari kita. Mohon maaf jika ada salah kata. Good design, improve life. Bye.